Pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit KNIL dan masyarakat pro-Belanda yang diantaranya ialah Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur melainkan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Pada awalnya, Soumokil, salah seorang mantan Jaksa Agung NIT ini, juga pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Akan tetapi, setelah upayanya untuk melarikan diri, akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan pergi ke Maluku. Selain itu, Soumokil juga dapat memindahkan anggota KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Pemberontakan Andi Aziz, Westerling, dan Soumokil memiliki kesamaan tujuan yaitu, mereka tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan yang mereka lakukan menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Pada tanggal 27 April tahun 1950 Niki Julu ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan pada tanggal 3 Mei tahun 1950, Soumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei dibentuk sebuah angkatan perang RMS dan Sersan Mayor KNIL, Samson diangkat sebagai panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. Untuk kepala stafnya, Soumokil mengangkat Sersan Mayor Patiwale, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanya, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Peter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari KNIL. Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yakni Lei Mena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soumokil. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi beberapa hambatan yang diantaranya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat, terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL bagian dari Korps Spesiale Troepen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling yang bertempat di Batu Jajar yang berada di daerah Bandung. Aksi teror yang dilakukannya tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi teror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih separatisme pun akhirnya muncul. Para birokrat pemerintah daerah memprovokasi masyarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan menimbulkan bahaya di kemudian hari sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada dari ancaman bahaya tersebut. Pada tanggal 20 April tahun 1950, diajukannya mosi tidak percaya terhadap Parlemen NIT sehingga mendorong Kabinet NIT untuk meletakkan jabatannya dan akhirnya Kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz menyebabkan berakhirnya negara Indonesia Timur. Akan tetapi Soumokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon dengan pemuka KNIL beserta Ir. Manusaman, ia mengusulkan supaya daerah
Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah yang merdeka, dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan dibunuh. Namun, usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Maluku Selatan tersebut adalah kepala daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Akhirnya, J. Manuhutu terpaksa hadir pada rapat kedua di bawah ancaman senjata. Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung Nit Soemokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan (RMS), Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Soemokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soemokil. Dan pada tanggal 25 April tahun 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) dengan Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Para menterinya terdiri atas Soemokil, Gaspers, Toul, Norimarna, Patirajawane, Lokolo, Peter, Ananlohi, Patirajawane, Manusama, dan Pesuwarisa. Pada tanggal 27 April tahun 1950 Dr. J.P. Nikijulu ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan pada tanggal 3 Mei tahun 1950, Soemokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei dibentuk sebuah angkatan perang RMS, APRMS, dan Sersan Mayor KNIL, DJ Samson diangkat sebagai Panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. Untuk kepala stafnya, Soemokil mengangkat Sersan Mayor Patiwale, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanya, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Peter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari KNIL. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soemokil. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Kawi Larang. Penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli tahun 1950 dan pada tanggal 15 Juli tahun 1950, pemerintahan RMS mengumumkan bahwa negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon, dan pada tanggal 3 November tahun 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Dengan jatuhnya pasukan RMS yang berada di daerah Ambon, maka hal ini membuat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan RMS dapat ditaklukkan. Pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Desember melalui Selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta angkatan perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Pada tahun 1952, Manuhutu yang tadinya menjabat sebagai Presiden RMS tertangkap di Pulau Seram. Pada masa itu ia masih bertahan di hutan-hutan yang berada di Pulau Seram sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 2 Desember tahun 1963. Pada tahun 1964 Soemokil dimajukan ke meja hijau.
Selama persidangan Soe-mokil berlangsung, meskipun ia bisa berbahasa Indonesia, namun pada saat itu ia selalu memakai bahasa Belanda, sehingga pada saat persidangan dimulai, hakim mengutus seorang penerjemah untuk membantu persidangan Soe-mokil. Akhirnya pada tanggal 24 April tahun 1964, Soe-mokil akhirnya dijatuhi hukuman mati. Eksekusi pun dilaksanakan pada tanggal 12 April tahun 1966 dan berlangsung di Pulau Obi yang berada di wilayah Kepulauan Seribu di sebelah utara kota Jakarta. Sepeninggal Soe-mokil, sejak saat itu RMS berdiri di pengasingan di negeri Belanda. Pengganti Soe-mokil adalah Johan Manusama. Ia menjadi presiden RMS pada tahun-tahun 1966 sampai tahun 1992. Pada tahun 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Ason-Weseran. Dan pada tahun 1975 kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut. Pada tahun 2002, pada saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat dari kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan aktivis tersebut dilakukan, selanjutnya mereka memperadilkan Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 15 orang yang diduga sebagai provokator dan pelaksana. Aksi pengibaran bendera tersebut terus dilakukan, dan pada tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kuda Mati. Akibat dari pengibaran bendera ini, terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejumlah aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap dan akibat dari penangkapan tersebut, terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok Negara Kesatuan Republik